Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin lapis sagu takaran gelas belimbing. Ini rasanya enak, lembut banget. Kalau teman-teman cobain resep ini bakalan bikin lagi. Yuk, mau tahu caranya? Apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 1 gelas belimbing gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar makin wangi, saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 2 lembar daun pandan. Selanjutnya masukkan 4 gelas belimbing santan. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Ini gelas yang kedua, gelas yang ketiga, gelas yang keempat. Oke, untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Selanjutnya nyalakan api kompor di api sedang aja ya. Kemudian sambil terus kita aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih ya. Oh ya, untuk santannya saya gunakan santan segar. Saya belinya yang udah diperas atau yang udah jadi ya. Kalau teman-teman cobain resep ini, gunakan dari 1,5 butir buah kelapa ya. Ambil airnya yang udah diperas. Untuk santannya ini wajib banget teman-teman masak hingga mendidih ya, supaya kuenya awet nggak cepat basi. Nah, kelihatan santannya udah mendidih. Oke, sekarang api kompornya saya matikan, lalu saya biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau cepat santannya dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 1/3 gelas belimbing tepung sagu. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Nah, ini gelas yang kedua. Untuk 1/3 gelas belimbing, batasnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi nggak penuh ya. Oke, sekarang saya masukkan semua tepung sagunya. Lanjut masukkan 1,5 gelas tepung beras. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Nah, untuk yang setengah gelasnya batasnya seperti ini teman-teman. Oke, masukkan semua tepungnya. Selanjutnya masukkan santan yang kita masak tadi. Ini kondisinya udah dingin ya. Untuk santannya saya masukkan sedikit dulu, kemudian saya aduk-aduk hingga bahannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, ini santannya udah saya masukkan semua dan bahannya udah tercampur rata. Terakhir, supaya nggak ada bahan yang menggerindil, adonannya saya saring ya. Setelah adonan disaring, lalu kita bagi dua ya. Nah, ini adonannya sudah saya bagi dua. Berat yang 730 gram saya tambahkan warna ungu secukupnya aja. Kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk tingkat kecerahan warna ungunya disesuaikan selera masing-masing ya. Setelah warna ungu tercampur rata, lalu kita ambil atau kita pisahkan ya. Ini saya ambil adonan untuk adonan motif percik sekitar 130 gram ya. Setelah saya pisahkan adonan motif percik, lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Tujuan penambahan tepung supaya adonan motifnya agak sedikit mengental ya. Oke, kedua adonan ini udah siap ya, kita sisihkan dulu. Lanjut ke adonan berikut yang beratnya 650 gram. Ini saya biarkan warna putih aja. Nah, biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Caranya di sini saya larutkan dengan sedikit adonan ya teman-teman. Nah, untuk warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa ya, nggak dimasukkan. Nah, setelah warna putihnya larut, kemudian kita tuang ke dalam adonan. Lalu saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, semua adonannya udah siap ya untuk dikukus. Di sini saya udah siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng.
tipis-tipis saja hingga rata ya. Nah, di tahap ini sambil kita oles loyangnya, sebaiknya kukusannya dipanaskan dulu hingga mendidih supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita kukus. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kali saya tuang adonan ungu untuk per lapisnya 75 gram. Nah, ini untuk adonan ungunya kita bikin 3 lapis ya. Oke, ratakan adonan hingga ke pinggir loyang. Selanjutnya siap dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan hingga mendidih. Jangan lupa ya, tutup kukusannya dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, sekarang kita masukkan adonan lapis ungu yang pertama dan ini kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya nggak bergelombang. Setelah 5 menit, lalu kita tuang lagi adonan lapis ungu yang kedua. Kemudian kita kukus kembali ya selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis ungunya juga udah set. Kemudian kita tuang adonan lapis ungu yang ketiga untuk beratnya sama ya, 75 gram. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit ya. Setelah 5 menit, lapis ungu yang ketiga udah set atau udah mengeras. Selanjutnya, tuang 100 gram adonan lapis putih pertama. Nah, untuk lapis putihnya ini sebanyak 3 lapis. Kemudian kita selingi dengan 2 lapis adonan motif percik ya. Oke, sekarang ratakan adonan hingga ke pinggir loyang, lalu kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis putih udah set atau udah mengeras. Kemudian kita selingin dengan motif percik. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, untuk caranya saya gunakan sendok makan. Ini saya tuang adonan motif percik, bentuknya seperti ini teman-teman, menyerupai bentuk polkadot ya. Nah, di tahap ini saat kita masukkan adonan motifnya pelan-pelan aja karena kukusannya panas banget ya. Nah, ini motif percik yang pertama saya tuang ke loyang ya. Jika adonan motifnya udah siap, kemudian kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, adonan motif sudah set atau udah mengeras, lalu kita tuang kembali adonan putih untuk beratnya sama 100 gram ya. Ini adonan lapis putih yang kedua. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis putih udah set, lalu kita tuang kembali adonan motif percik. Untuk caranya sama aja, saya gunakan sendok makan. Nah, ini adonan motif percik yang kedua ya. Nah, ini kita beri totol-totol aja seperti ini teman-teman. Jika udah, saya kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit, adonan motif udah set atau udah mengeras, lalu kita tuang kembali adonan lapis putih untuk beratnya sama 100 gram. Nah, ini adonan lapis putih yang ketiga ya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis putihnya udah set. Kemudian kita beralih lagi ke lapis ungu. Ini saya masukkan lagi sebanyak 1 lapis untuk beratnya 75 gram ya, sama aja. Kemudian saya kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, nah ini lapis ungunya udah set atau udah mengeras. Kemudian saya ambil adonan putih sebanyak 50 gram. Nah, adonan lapis putih 50 gram ini saya tuang, saya bentuk garis-garis aja seperti ini teman-teman. Nah, ini saya bikin garis pembatas aja ya, biar kelihatan kue lapisnya makin cantik dan lebih menarik aja. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, lapis pembatasnya udah set atau udah mengeras. Kemudian saya masukkan lagi adonan lapis ungu sebanyak 1 lapis untuk beratnya sama 75 gram ya. Kemudian saya kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis ungunya udah set atau udah mengeras. Kemudian kita beralih lagi ke adonan lapis putih. Ini kita tuang sebanyak 3 lapis dan kita selingi dengan 2 lapis adonan motif ya. Untuk berat adonan lapis putihnya ini sebanyak 100 gram. Kemudian saya kukus tiap lapisnya 5 menit ya. Setelah 5 menit, lapis putihnya udah set atau udah mengeras ya. Kemudian kita selingin dengan adonan motif. Untuk caranya sama aja ya teman-teman. Saya masukkan adonan motif seperti ini caranya. Ini adonan motif yang pertama ya.
Kemudian kita kukus adonan motif selama 3 menit. Setelah 3 menit, lalu kita tuang adonan lapis putih yang kedua untuk beratnya sama 100 gram ya. Nah, jadi untuk caranya sama aja ya teman-teman dengan cara yang di awal. Nah, ini videonya enggak saya skip sama sekali, jadi saya biarin ya videonya panjang biar teman-teman mudah dimengerti. Kita kukus lagi selama 5 menit, kemudian kita selingin dengan adonan motif yang kedua ya, atau motif yang terakhir. Nah, untuk caranya sama aja ya teman-teman. Kemudian kukus lagi adonan motif selama 3 menit. Setelah 3 menit adonan motif sudah set atau udah mengeras, kemudian kita tuang adonan lapis putih yang ketiga atau yang terakhir untuk beratnya sama 100 gram. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis demi lapis, nah ini adonan ungu kita kukus lagi sebanyak 3 lapis. Untuk tiap lapisnya saya ambil sekitar 75 gram ya. Ini lapis ungu yang pertama. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita tuang adonan lapis ungu yang kedua. Lalu kita kukus selama 5 menit ya. Setelah lapis demi lapis, nah ini adonan lapis ungu yang ketiga atau yang terakhir. Untuk lapis ungu yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit lapis sagunya udah matang, lalu kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan lapis sagu di suhu ruang hingga dingin ya. Setelah kue lapis sagu dingin, bagian pinggir-pinggir loyangnya kita sisir ya menggunakan spatula biar kita lebih mudah aja mengeluarkan kue lapisnya dari loyang. Setelah kue lapis keluar dari loyang, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket saat kita potong. Nah, ini kue lapis sagunya saya potong menjadi 3 bagian. Sekarang kita lihat ya, motif bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman, hasilnya cantik dan mulus banget. Nah, ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Oke, sebelum kue lapis disajikan, ini saya potong kecil-kecil. Untuk satu bagian kue lapis ini, saya potong kecil-kecil menjadi 11 bagian potong kecil ya. Atau untuk besar kecil potongan disesuaikan selera teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya siap disajikan. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis dengan telaten dan sabar saya kukus satu persatu. Nah, untuk hasil kue lapis sagunya seperti ini teman-teman. Hasilnya lentur, motifnya cantik banget. Sekarang saya mau cobain dulu ya. Nah, untuk kue lapisnya ini teksturnya lembut, lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget, lembut, legit, wangi, mantep banget. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.